Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan pagi ini berjudul Firman Allah. Satu-satunya dasar untuk mengenal pribadi Allah adalah melalui Alkitab atau Firman Allah. Mengenal Alkitab berarti sama dengan mengenal pribadi Allah, karena Firman Allah dan Allah adalah satu. Mengapa untuk mengenal pribadi Allah harus melalui Alkitab atau Firman Allah? Yang pertama, karena Alkitab sudah diuji. Alkitab adalah kebenaran yang sudah melalui proses panjang, ditulis oleh kira-kira 40 orang sepanjang 1500 tahun. Yang proses akhirnya adalah kanonisasi Alkitab oleh Bapak-Bapak Gereja dan Roh Kudus. Maka Alkitab sudah final, tidak boleh ditambah atau dikurangi dan relevan sampai akhir zaman. Bagaimana dengan Injil Barnabas dan Injil Thomas yang baru-baru saja ditemukan? Tentu saja kedua Injil tersebut adalah bidat Kristen. Jika tidak, seharusnya Allah sudah memunculkan Injil tersebut sebelum keduanya melalui proses kanonisasi Alkitab. Dan yang kedua, Alkitab ada dalam kontrol Roh Kudus dalam penulisan dan ketersediaannya. Roh Kudus memberikan pengaruh atau inspirasi supranatural kepada manusia, makhluk yang berdosa untuk dapat melihat, menyaksikan, memaknai, dan menulis kebenaran. Dan juga ketersediaan Alkitab sebenarnya mustahil dilakukan oleh kekuatan manusia dengan ancaman dari pihak iblis, karena Alkitab ditulis di bahan-bahan yang rapuh. Pada waktu itu Alkitab ditulis di kertas dari tanaman atau dari kulit domba, kulit sapi, dan lain sebagainya yang termasuk bahan-bahan yang mudah rapuh. Namun pada kenyataannya firman Tuhan dapat bertahan sejak 1450 sebelum Masehi hingga ditemukan teknologi kertas terbaru. Dan yang ketiga, karena ineransi atau ketidakbersalahan Alkitab. Artinya antara perjanjian lama dan baru tidak ada pertentangan dan kesalahan. Tidak ada kesalahan dalam penulisan teks aslinya. Memang terjemahnya banyak kekurangan dan ada kesalahan. Tetapi perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perjanjian lama tidak dapat dimaknai tanpa perjanjian baru. Perjanjian baru tidak dapat dimengerti tanpa perjanjian lama. Keduanya berasal dari satu sumber, yaitu Allah yang sempurna, sehingga tidak mungkin bertentangan. Dan apa tujuan untuk mengenal firman Allah? Yang pertama, karena Alkitab bukanlah perkataan manusia tentang Tuhan, tetapi Alkitab itu berbicara soal perkataan Tuhan tentang manusia untuk manusia dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan dapat menghasilkan buah. Tujuan untuk mengenal firman Allah adalah supaya kita bisa menghasilkan buah untuk dapat dinikmati orang lain. Dan juga lewat firman Allah dapat memberikan kita hikmat dan menyelamatkan kita. Dan juga akhir-akhir ini kita sudah mendekati akhir-akhir zaman, di mana penyesatan dan sekularisme semakin berkembang pesat. Orang tidak hanya disesatkan dengan ajaran sesat, tetapi juga dengan sekularisme. Artinya, lebih mementingkan hidup dalam dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengenal firman Allah lebih dalam lagi. Mari kita memiliki iman yang kuat, karena iman yang kuat adalah bahan bakar utama untuk dapat mengenal Tuhan. Mari kita lihat sebentar dari kitab Hosea 6. Hosea 6 dilatar belakangi oleh keadaan di mana Tuhan sedang menunjukkan kebaikannya kepada Israel. Namun, ketika Tuhan melipat gandakan kebaikannya, justru Israel melipat gandakan kesalahan-kesalahan mereka dengan membakar korban untuk dewa-dewa Edom dan Moab. Bahkan menyatakan bahwa kebaikan Tuhan berasal dari dewa-dewa Edom dan Moab. Akhirnya Israel mengalami pembuangan ke Asyur dan ke Babel. Namun, kejamnya Israel memperlakukan Tuhan tidak membuat Tuhan menutup dirinya dan enggan memberkati umatnya. Hal ini disebabkan oleh iman yang kuat yang dimiliki oleh Nabi Hosea dan orang-orang Israel. Atas dasar iman itulah mereka mau mengenal Allah. Mari kita lebih rindu lagi untuk mengenal Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, dan mari kita miliki iman yang kuat untuk dapat mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.